Salam sejahtera buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Ampuni segala dosa kami, perkataan, pikiran, perbuatan kami yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Biarlah hati kami selalu mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami dan Kau yang mengampuni dosa kami. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Oleh karena itu, pimpinlah kami, Allah Roh Kudus, setiap hari sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa, ku bersyukur atas kasih-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku bersyukur atas anugerah-Mu di dalam hidupku. Allah Roh Kudus, penghiburku. Pencobaan hanya biasa saja. Allah setia, Dia memberikan jalan keluar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang proklamina yang ke-1, yaitu mengenai dasar dari studi teologi biblika adalah Allah. Sumber pengetahuan mengenai Allah adalah pewahyuan yang berwujud Yesus Kristus dan tertulis dalam Alkitab. Motivasi dasar dari teologi adalah kemuliaan Allah. Limitasi dasar dari studi teologi adalah bahwa orang yang menulisnya dan mempelajarinya adalah terbatas dan berdosa. Keuntungan dari studi teologi adalah kepraktisan penebusan kita dalam iman dan kehidupan. Definisi sistematika teologi. Dari zaman reformasi hingga abad ke-19, teologi adalah studi objektif mengenai Allah, hal-hal yang ilahi dan hubungannya dengan alam semesta. Namun sejak C. Messer 1768-1864, sebuah pandangan lain mengenai arti teologi telah lahir dan dipegang banyak orang, yaitu teologi liberal, yang memandang teologi sebagai ilmu pengetahuan mengenai iman Kristiani. Agama baginya adalah mengenai perasaan, bukan dogma, sehingga amat subjektif. Teologi diceraikan dari fondasi firman Tuhan, dijadikan ilmu deskripsi. Fenomena sejarah dan psikologis menjadi kekristenan hanyalah satu dari banyak agama di dunia. Berbeda, namun pada dasarnya sama. Dua, kategori sistematika teologi. A. Praktikal, memakai kebenaran yang telah diformulasikan dalam sistematika teologi dan diaplikasikan ke dalam situasi kehidupan dalam bentuk khotbah, konseling, penginjilan, pengajaran, dan sebagainya. B. Historis,
membahas pemikiran gereja mengenai pengajaran Alkitab sepanjang sejarah dan waktu yang mengindikasikan proses perkembangan doktrin Alkitab menjadi dogma gereja. C. Eksegesis. Terdiri dari eksegesis atau studi isi aktual Alkitab memakai hermeneutika histori dan grammar tanpa ada sistem. Introduksi atau penelusuran asal tulisan, identitas penulis, waktu dan kejadian, sumber, dan sebagainya. Kanonikal atau pemutusan kitab dalam Alkitab dan teologi biblika atau studi proses pewahyuan Allah dalam Alkitab. D. Sistematika, studi Alkitab sebagai suatu kesatuan yang berangkai, termasuk di dalamnya apologetika, disusun dalam suatu sistem yang berurutan menjadi suatu doktrin akan firman Tuhan sebagai suatu wahyu yang final dan juga termasuk pewahyuan umum. Prolegomena kedua. Mengapa belajar teologi? 1. Tujuan studi teologi adalah usaha untuk menghubungkan bagian-bagian pengetahuan Alkitab menjadi suatu kesatuan yang teratur, dapat dimengerti dan sistematis, sehingga menjadi suatu doktrin yang mendukung perkembangan kehidupan Kristen. Kemungkinan studi teologi. Kedua, kemungkinan studi teologi. Asumsi pendekatan studi teologi ada 3. 1. Eksistensi Allah dalam realitas. 2. Fakta bahwa Allah telah menyatakan dirinya sendiri kepada umat manusia secara pribadi dan sengaja. 3. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga mampu mengerti dan memahami kebenaran ilahi. 3. Pentingnya studi teologi. Kita membutuhkan pengetahuan sistematis agar dapat lebih baik memahami Allah dalam hubungannya dengan ciptaannya. Doktrin Alkitab adalah material pembentuk iman Kristen yang menjadi standar melawan error dari kebenaran dan kebaikan. Tanpa studi teologi yang teratur, kita mengkhianati Allah dan menyangkal satu sisi gambar dan rupa Allah. Tanpa studi teologi, kita kurang menghargai Allah dan bertingkah laku di luar Alkitab. Tanpa studi teologi, kita melemahkan kebenaran dan kebaikan dan membiarkan error dan kejahatan berlaku. Prolegomena ketiga. Bagaimana belajar teologi? 1. Syarat rohani. A. Percaya. Hanya orang yang percaya bahwa Allah itu ada, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang dapat belajar teologi. Karena iman biblika berdasar kepada pengetahuan biblika dan rasa takut kepada Allah adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Amsal 1 ayat 7, Amsal 9 ayat 10. B. Alkitab. Teologi Kristen berdasar kepada Alkitab Kristen. Pelajar teologi harus menundukkan dirinya di bawah otoritas firman Allah. C. Iluminasi. Agar pengetahuan teologi dapat menjadi hikmat teologi, iluminasi dari Roh Kudus amat diperlukan. D. Hasrat kudus. Seseorang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan tidak dapat mengasihinya dan firman-Nya, yang merupakan sumber teologi. Pengetahuan teologi yang benar dimulai dengan rasa takut dan kagum akan Allah, diawali dan diakhiri dengan penyembahan kepada Allah.
2. Syarat intelektual. A. Metodologi yang benar. Disiplin dalam belajar, metode induksi atau menarik kesimpulan dari fakta, menerapkan prinsip eksegesis dan hermeneutika dengan baik, sadar akan induksi yang tidak lengkap, diseimbangkan dengan prinsip deduksi, analogi iman, memiliki keinginan untuk belajar, untuk diajar, memiliki pengetahuan bahasa Ibrani dan Yunani. B. Pengetahuan dasar. 1. Otoritas firman Tuhan. Ada beberapa sikap mengenai firman Tuhan. A. Kesamaan otoritas firman Tuhan. Perbedaan dalam interpretasi. Arminian versus Calvin, Covenant versus dispensasional, liberal versus konservatif, Katolik Roma versus evangelikal. Apa peran Roh Kudus mengenai firman Tuhan? Firman Tuhan menjelaskan dirinya sendiri. Firman Tuhan itu lengkap dan dapat dimengerti. Roh Kudus adalah pengarang, saksi, dan ekspositor firman Tuhan. 2. Self-authentication dari firman Tuhan. 3. Ensiklopedia teologi. A. Mayor teologi, yaitu bibliologi, teologi proper, angiologi, antropologi, harmateologi, soteriologi, kristologi, pneumatologi, eklesiologi, dan eskatologi. B. Mengapa dalam urutan seperti di atas? Karena bibliologi adalah kepanjangan dari proglomena. Teologi proper memfokuskan kita kepada Allah. Kemudian diteruskan dengan hasil karya Allah secara supernatural dan natural, disambung mengenai kejatuhan manusia dan kebutuhannya, tentang antropologi dan harmatologi. Keselamatan adalah jawaban kebutuhan itu. Kita berbicara soteriologi, kristologi, dan pneumatologi. Gereja adalah orang percaya dalam masyarakat, berbicara tentang eklesiologi, dan rencana Allah pada akhir zaman, yaitu eskatologi. 4. Sistem teologi. Sistem teologi adalah hal yang kompleks. Sistem teologi adalah hasil kombinasi dari berbagai faktor, yaitu sejarah, psikologi, hermeneutika, teologi, dan biblika. Kita tidak mungkin dapat menyatakan bahwa sistem teologi kita adalah hanya Alkitab saja. Karena kebenaran firman Tuhan dan formulasi teologi yang dinyatakan dipengaruhi oleh sejarah yang terjadi. Bahkan orang yang tidak mengakui sistem teologi manapun, sadar tidak sadar, ia juga memiliki dasar pemikiran hermeneutika tertentu. Sistem dalam teologi tidak mungkin dihindari. Dalam Alkitab terdapat kebenaran yang harus dikumpulkan, dibuktikan kebenarannya, disusun, dan dipertunjukkan hubungan antara satu sama lain oleh sang teologian. A. 3 sistem dasar: Pelagian, semi-pelagian, Agustinian. Pelagian berkembang menjadi Sosianisme, Unitarian, dan Liberal Protestan. Semi-pelagian berkembang menjadi Arminian, yaitu Pentakosta, Wesleyan, Metodis, dan Protestan, Katolik Roma, Jesuit, Eastern Katolik, atau Ortodoks Yunani. Agustinian berkembang menjadi Thomistik, Katolik Roma, Lutheran, Evangelikan Covenant, Evangelikan Free Churches, Anglikan atau Protestan Episkopal, Baptis, Kongregasional, Plymouth Brethren, dan Calvinist Reform dan Presbyterian. Agustinian dan Pelagians berkembang di awal abad ke-5 dari perdebatan antara Agustin dan Pelagius. Semi-Pelagian adalah usaha untuk menjebatani keduanya. Pelagian ditolak oleh 2 konsil di Kartago tahun 407 sebelum Masehi dan Efesus 431.
karena dianggap penghujatan terhadap firman Tuhan. Perbedaan antara Agustinian dan Pelagians. Mengenai dosa asal, Agustinian mengakui, sedangkan Pelagian menolak. Tentang kehendak bebas, Agustinian hilang pada waktu kejatuhan manusia ke dalam dosa, sedangkan Pelagians tetap ada walau manusia jatuh ke dalam dosa. Mengenai grace, kasih karunia, Agustinian berpendapat segala perbuatan baik manusia adalah karena kasih karunia Allah. Karunia penebusan tidak bisa ditolak. Sedangkan Pelagian berpendapat kasih karunia tidak dibutuhkan dan dapat diperoleh. Kita dapat menolak kasih karunia. Predestinasi, pendapat Agustinian bebas, tidak bersyarat, selektif. Sedangkan Pelagian berdasarkan presensis atau kemahatauan sebelumnya. Penebusan, Agustinian, Kristus mati untuk orang yang terpilih saja. Sedangkan Pelagian, Kristus mati untuk semua orang, tapi hanya orang yang berdosa yang butuh penebusan. Pada waktu reformasi Luther atau biarawan Agustinian dan Calvin mencetuskan banyak pemikiran Agustin dalam teologi mereka, Socinus seperti Pelagius juga mengembangkan teologi yang sesat. Pada awal abad 17, Remonstrans dari Belanda mengikuti ajaran James Arminius dan mengembangkan teologi Arminian. Mengenai teologi proper, Reform atau Calvin, kepastian masa depan atas segala kejadian. Lutheran, pemilihan terbatas tergantung perbuatan moral yang baik. Arminian, keadilan ilahi bukanlah prinsip yang penting. Allah Maha Tahu namun tidak menentukan kejadian di masa depan. Pendapat Sosianis, tidak ada perbedaan antara Allah Bapa, Anak maupun Roh Kudus. Tidak ada keadilan yang menghukum dalam Allah. Kejadian masa depan tidak dapat diketahui. Mengenai Kristologi atau Christos, Reform atau Calvin, tidak ada pencaburan atribut dalam hypostatic union atau kesatuan hipostatik. Arminians berpendapat Kristus hanyalah seorang manusia. Mengenai antropologi atau manusia, ilmu tentang manusia, Reform, Calvin berpendapat imputasi dosa Adam langsung kepada semua orang. Lutheran sama, Arminian menolak imputasi dosa Adam. Manusia dapat menerima atau menolak kasih karunia. Sedangkan Sosianis, walau Adam melakukan dosa, namun ia tidak menjadi ciptaan yang jatuh. Tidak ada imputasi dosa. Manusia hanya dilemahkan oleh dosa, namun sanggup berbuat kebaikan. Mengenai soteriologi atau tentang keselamatan, Reform, Calvin, keselamatan adalah hasil dari kasih karunia saja. Kristus mati bagi orang yang terpilih. Justifikasi atau pembenaran adalah imputasi kebenaran Kristus bagi orang yang percaya. Lutheran sama, Arminians, Kristus mati bagi semua orang. Justifikasi tidak termasuk imputasi kebenaran Kristus bagi orang yang percaya. Kasih karunia atas keselamatan diberikan bagi semua orang. Orang percaya bisa jatuh setiap waktu dari kasih karunia ini. Sosianis, kematian Kristus hanya berpengaruh terhadap moralitas manusia. Tidak ada penebusan yang diperlukan atau dimungkinkan melalui kematian Kristus. Eklesiologi itu tentang gereja. Reform, kehadiran rohani Kristus dalam perjamuan ekaristis. Kalau Lutheran, kehadiran nyata Kristus dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan ekaristis menyatakan kasih karunia yang penting bagi keselamatan. Sedangkan Sosianis, gereja adalah masyarakat sukarela yang berdasarkan pemikiran manusiawi. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai di sini untuk pelajaran kita sementara. Selanjutnya kita akan belajar tentang prolegomena yang keempat. Saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah
yang akan menolong setiap kami. Kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami semua bisa mengerti untuk bisa belajar bersama-sama di revival meetings atau rame ini. Yang pertama, segala pujian hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.